Halo everyone, kalian pada susah ya ngerjain soal-soal mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, khususnya untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Mari kita bahas salah satu soal yang ada di buku akuntansi keuangan jilid 1 yang disusun oleh Richard E. Baker, Valdian C. Lembek, Thomas Enki, Cynthia G. Jeffrey, Amir Abadi Yusuf, Sylvia Veronica MPS, Eti Retno Wulandari, dan Dwi Martani. Belum itu kenalan dulu yuk. Kami mahasiswa Universitas IBA semester 5 Prodi Akuntansi, baru saja menyelesaikan perkuliahan mata kuliah akuntansi lanjutan 1 yang diasuh oleh dosen kami, Ibu Dr. Titin Fegirawati, SEMSI. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alia Ambarsari, Abdurian, dan Andriko Irawan. Nah, kali ini kami akan membahas soal S419 alokasi diferensial dalam kertas kerja yang ada pada bab 4 konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Yuk kita simak soalnya. PT Toba sebagai induk dan PT Samosir sebagai anak perusahaan. PT Toba membeli semua saham berhak suara dari PT Samosir pada tanggal 1 Januari 20X4. Neraca untuk kedua perusahaan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Kas dan piutang usaha PT Toba 40 juta, persediaan PT Toba 95 juta, tanah PT Toba 80 juta, bangunan dan peralatan PT Toba 400 juta, investasi pada PT Samosir 290 juta, total debit PT Toba 905 juta, akumulasi penyusutan PT Toba 175 juta, utang usaha PT Toba 60 juta, wesel bayar PT Toba 100 juta, saham biasa PT Toba 300 juta, saldo laba PT Toba 270 juta, total kredit PT Toba 905 juta, kas dan piutang usaha PT Samosir 20 juta, persediaan PT Samosir 40 juta, tanah PT Samosir 90 juta, bangunan dan peralatan PT Samosir 230 juta, total debit PT Samosir 380 juta, akumulasi penyusutan PT Samosir 65 juta, utang usaha PT Samosir 15 juta, wesel bayar PT Samosir 50 juta, saham biasa PT Samosir 100 juta, saldo laba PT Samosir 150 juta, total kredit PT Samosir 380 juta. Bangunan dan peralatan PT Samosir mempunyai nilai pasar 175 juta pada tanggal 1 Januari 20X4. Semua akun yang lain mempunyai nilai pasar mendekati nilai buku saat ini. Diminta A. Buatlah kertas kerja konsolidasi pada tanggal 1 Januari 20X4. B. Buatlah neraca konsolidasi dengan bentuk yang benar. Yang pertama kita lihat situasi kepemilikan. Biaya perolehan investasi 290 juta dilihat dari neraca pada PT Toba. Nilai buku terdiri dari saham biasa 100 juta dan saldo laba 150 juta dilihat dari neraca pada PT Samosir. Bagian PT Induk 100%. Kepemilikan penuh dari saham biasa 100 juta ditambah saldo laba 150 juta dikali 100% jadi 250 juta. Diferensialnya 40 juta dari biaya perolehan investasi 290 juta dikurang kepemilikan 250 juta. PT Induk mengeluarkan kas 290 juta untuk mendapatkan investasi pada perusahaan anak. Jadi PT Induk mencatat akuisisi saham dengan jurnal investasi pada PT anak sebesar 290 juta pada kas 250 juta. Selanjutnya menghitung perbedaan nilai buku dan nilai wajar PT anak. Bangunan dan peralatan 230 juta dilihat dari neraca PT Samosir. Dikurang akumulasi penyusutan 65 juta dilihat dari neraca PT Samosir. Jadi nilai buku bangunan dan peralatan 165 juta. Selanjutnya nilai wajar bangunan dan peralatan 175 juta dilihat dari soal dikurang nilai buku bangunan dan peralatan 165 juta. Jadi selisihnya 10 juta. Nah, sebelum kita membuat jurnal eliminasi, kita harus tahu dulu apa itu jurnal eliminasi. Jadi, jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat secara khusus untuk tujuan menghilangkan atau mengeliminasi saldo semua rekening timbal balik antar kantor induk dengan cabangnya. Tujuan dilakukan pencatatan jurnal eliminasi konsolidasi ini supaya perusahaan induk dengan anak yang terlibat dalam transaksi maupun menghitung keuntungan atau kerugian yang terjadi karena adanya transaksi tidak wajar. Karena kepemilikan 290 juta adalah kepemilikan induk pada PT anak, sementara saham biasa yang diterbitkan oleh PT anak adalah 100 juta dan saldo labanya 150 juta. Berarti nilai bukunya 250 juta, sehingga ada kelebihan 40 juta disebut dengan diferensial. Jadi jurnal eliminasinya saham biasa 100 juta, saldo laba 150 juta, diferensial 40 juta pada investasi pada PT anak sebesar 290 juta. Yang kedua, bangunan dan peralatan sebesar 10 juta dari hasil nilai wajar dikurang nilai buku. Diferensialnya 40 juta dari biaya perolehan investasi sebesar 290 juta dikurang kepemilikan 250 juta
dan goodwill-nya 30 juta untuk melengkapi display debit. Jadi jurnal eliminasinya bangunan dan peralatan sebesar 10 juta, goodwill 30 juta pada diferensial 40 juta. Saya akan menjelaskan kertas kerja konsolidasi pada PT Toba dan anak perusahaan. Kas dan piutang usaha pada PT Toba sebesar 40 juta rupiah dan pada PT Samosir sebesar 20 juta rupiah. Maka mengkonsolidasikan 40 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. Kemudian persediaan pada PT Toba sebesar 95 juta rupiah ditambah pada PT Samosir sebesar 40 juta rupiah dengan mengkonsolidasikan 95 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah menjadi 135 juta rupiah. Kemudian tanah pada PT Toba sebesar 80 juta rupiah dan pada PT Samosir sebesar 90 juta rupiah. Maka mengkonsolidasikan 80 juta rupiah ditambah 90 juta rupiah menjadi 170 juta rupiah. Kemudian bangunan dan peralatan pada PT Toba sebesar 400 juta rupiah dan pada PT Samosir sebesar 230 juta rupiah. Kemudian eliminasi di debit sebesar 10 juta rupiah. Cara mengkonsolidasikannya ialah 400 juta rupiah ditambah 230 juta rupiah, kemudian ditambah eliminasi debit sebesar 10 juta rupiah, yang menjadi 640 juta rupiah. Kemudian investasi pada PT Samosir sebesar 290 juta rupiah, dikurang dengan eliminasi kredit sebesar 290 juta rupiah menjadikan konsolidasi 0. Diferensial terdapat eliminasi di debit dan di kredit sebesar 40 juta rupiah dan di kredit sebesar 40 juta rupiah, maka konsolidasi menjadi 0. Total debit dari PT Toba ialah 905 juta rupiah dan pada PT Samosir sebesar 380 juta rupiah. Total debit dari konsolidasi ialah 1 miliar 35 juta. Kemudian akumulasi penyusutan pada PT Toba sebesar 175 juta rupiah dan pada PT Samosir sebesar 65 juta rupiah. Dengan mengkonsolidasikan 175 juta rupiah ditambah 65 juta rupiah menjadi 240 juta rupiah. Kemudian utang usaha pada PT Toba sebesar 60 juta rupiah dan pada PT Samosir sebesar 15 juta rupiah. Maka mengkonsolidasikan 60 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah menjadi 75 juta rupiah. Kemudian wesel bayar pada PT Toba sebesar 100 juta rupiah dan pada PT Samosir sebesar 50 juta rupiah. Maka mengkonsolidasikan 100 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah menjadi 150 juta rupiah. Kemudian saham biasa pada PT Toba sebesar 300 juta rupiah dan pada PT Samosir sebesar 100 juta rupiah. Kemudian dieliminasi di debit sebesar 100 juta rupiah. Cara mengkonsolidasikannya ialah 300 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah, kemudian dikurang dengan 100 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saldo laba dari PT Toba sebesar 270 juta rupiah, kemudian pada PT Samosir sebesar 150 juta rupiah, dan eliminasi di debit sebesar 150 juta rupiah. Cara mengkonsolidasikannya ialah 270 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah, kemudian dikurang 150 juta rupiah, maka konsolidasinya menjadi 270 juta rupiah. Total kredit dari PT Toba ialah 905 juta rupiah dan pada PT Samosir sebesar 380 juta rupiah. Eliminasi di debit sebesar 330 juta rupiah dan eliminasi di kredit sebesar 330 juta rupiah.
Konsolidasi dari total kredit ialah 1 miliar 35 juta rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kertas kerja konsolidasi ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Abdurian. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca konsolidasi PT Toba dan PT Samosir per 1 Januari 20X4. Nah, cara mencarinya, totalkan semua aset, kelompok aset tadi. Nah, terdiri dari kas dan piutang sebesar 60 juta, didapat dari yang sudah dieliminasi tadi. Persediaan 135 juta, tanah 170 juta, bangunan dan peralatannya 640 juta, dan akumulasi penyusutannya sebesar 240 juta. Nah, jadi bangunan dan peralatan di sini 640 juta ini harus dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya 240 juta. Jadi dapatlah hasilnya 400 juta. Goodwill 30 juta. Nah, total asetnya 795 juta. Selanjutnya, kelompok kewajiban terdiri dari utang usaha sebesar 75 juta, WSR bayar 150 juta. Nah, kelompok ekuitasnya saham biasa sebesar 300 juta dan saldo laba 270 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas ini 795 juta juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.